美味しいですか？何がうんこは。うんこはうんこは。まあ食べたことがないけど、うん。でもそのやつ見たらうん。なんか美味しいかな。見たことあるの？ないけどな。Nah, halo guys, konnichiwa, selamat siang. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang dunia interpreting ya, dunia penerjemah, khususnya di bahasa Jepang gitu. Nah, sekarang di depan saya ini udah ada seorang yang ahli di bidangnya gitu kan. Beliau juga berpengalaman, terus juga bisa mengajarkan kita supaya untuk menjadi interpreter itu gimana caranya gitu. Jadi ada tips dan triknya juga gitu. Pokoknya kita ikutin terus aja ya, oke? Oke, langsung aja. Sekarang di depan saya udah ada Bapak Ridwan. Gimana Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nah, jadi beliau ini tuh dia berpengalaman sebagai interpreter ya. Jadi beliau emang sudah sejak lama melakukan interpreting, khususnya di bahasa Jepang gitu kan. Beliau ini sudah kemana-mana, dalam arti sudah jam terbangnya sudah tinggi gitu kan. Makanya kita mau ngebahas apa aja sih cara buat jadi interpreter. Oke, langsung aja ya. Ya Pak, jadi di video kali ini saya mau bertanya nih Pak, ada sedikit interview mengenai masalah interpreting. Pekerjaannya tuh bagaimana gitu? Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Untuk saya sendiri Ridwan Haryadi ya. Saat ini saya tinggal di Bekasi dan sebagai interpreter itu kurang lebih saya udah menjalani sejak 2014 hingga saat ini. Ya, di dalam tahun tersebut itu kurang lebih udah lebih dari 10 perusahaan yang sudah saya masuki, dari Toyota Group, Honda Group, dan Yamaha Group. Jadi itu terkait dunia penerjemah, dia ada yang freelance dan full time. Dan untuk keduanya sudah pernah saya jalani, dari yang full time ataupun yang freelance, dari yang istilahnya long time atau short time. Jadi bisa dibilang dunia penerjemah itu adalah salah satu pekerjaan yang disebut spesial, unik, menantang, karena tidak setiap orang bisa menjadi penerjemah atau juru bahasa, khususnya di bahasa Jepang. Kalau berdasarkan data atau yang bisa dapat, bahasa tersulit di dunia adalah bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang sendiri ada 3 bahasa, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Itu hurufnya Pak. Cuma hurufnya doang ya Pak? Baru hurufnya aja kita udah ada 3 ya. Kita ngapalin A sampai Z aja kadang masih suka ini ya Pak? Iya. Apalagi dirubah dalam bahasa Inggris ya, beda lagi ABC gitu. Nah, ini kita harus belajarin 3 huruf ini. Jadi hiragana itu adalah bahasa asli dari Jepang atau huruf Jepang. Kedua adalah katakana. Katakana adalah bahasa atau tulisan yang dipakai untuk serapan dari luar Jepang. Kalau untuk kanji adalah aksara Cina. Gitu. Makanya di dalam kanji itu dia ada 2 cara baca Pak. Dia ada ongyomi, cara baca Cina, dan kungyomi, cara baca Jepang. Oh gitu. Tadi kan udah dijelasin ya Pak masalah pengalaman kerja Bapak gitu kan. Saya sedikit tertarik ya, mungkin juga teman-teman sekalian juga tertarik sekali ya Pak tentang masalah dunia interpreting ini gitu kan, seperti apa gitu. Tadi juga kan Bapak udah singgung masalah pekerjaan yang sifatnya part time atau freelance ya. Betul. Dan juga pekerjaan yang sifatnya full time ya Pak ya. Atau permanen. Atau permanen ya. Itu bisa dijelasin Pak gimana part time itu atau freelance itu gimana, terus juga full time atau permanen itu kayak gimana Pak? Coba dijelasin Pak. Jadi kalau untuk freelance tersebut itu adalah pekerjaan yang tidak terikat. Namanya juga freelance ya Pak? Namanya freelance, dia tidak terikat. Dia hanya antara si pekerja dengan si pemberi kerja, yaitu perusahaan. Makanya dia biasanya kebutuhannya 1 minggu, makanya udah di 1 minggu selesai. Berarti ada jangka waktunya singkat. Ada jangka waktu, iya.
Misalnya dia 1 bulan, maka udah 1 bulan dia selesai. Ada ketika dia akan diperpanjang, maka dia akan ada pembicaraan lagi. Dan di situ ada lagi untuk penyampaiannya. Ya, seperti itu. Ada juga yang jangka panjang 1 tahun. Ya udah, ketentuan di awalnya misalnya per 3 bulan akan diperpanjang, maka 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Gitu, Pak. Totalnya 1 tahun. Seperti itu, Pak. Itu untuk yang Freelance tadi ya. freelance. Iya. Gitu. Terus kalau butuh untuk yang full time ya Pak atau yang permanen itu seperti apa Pak? Kalau yang full time ini disebutnya kalau di dalam undang-undang dia adalah PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Maka di situ kita masuk, biasanya kita akan probation. Dan ketentuan perusahaan beda-beda, tapi secara undang-undang dia adalah 3 bulan masa percobaan, uji percobaan. Oh berarti ada training juga ya Pak ya? Iya. Sebelum yang tadi yang PKWT tadi itu ya? Itu dari kebijakan perusahaan masing-masing. Oh, Ada yang iya Pak, ada berbeda yang ya Pak ya? berbeda. Oh. Ada yang biasanya dilakukan training biasanya terkait administrasi Pak. Oh. Ya administrasi saja. Kalau misalnya udah terkait dengan pekerjaan kita, ya biasanya hubungannya langsung dengan pihak Jepang. Jadi kalau untuk yang full time itu kita 3 bulan untuk masa percobaan, istilahnya dari pihak user itu oke, biasanya kita langsung permanen. Seperti itu Pak. Beda antara freelance dengan permanen. Jadi intinya tuh freelance itu dia tuh tidak terikat dengan kontrak ya Pak ya? Betul. Maksudnya terus terikat cuman untuk jangka waktu singkat ya Pak ya? Betul sekali. Dan terus untuk yang full time atau permanen itu dia untuk jangka waktu yang panjang. Jadi Betul. ada kontrak dari perusahaan gitu ya Pak ya? Ya. Gitu. Terus gimana sih nih Pak atmosfer jadi seorang interpreter itu Pak? Maksudnya gimana saat dia kerjanya seperti apa gitu kan? Ketika menghadapi langsung orang asingnya di sini berarti orang Jepang ya Pak? Ya. Kalau untuk atmosfer dari pekerjaan interpreter ini bisa disebut susah-susah gampang Pak. Oh gitu. Banyak susah-susahnya Pak. Susah-susah dulu, baru gampang Pak. Baru gampang. Iya, bukan gampang-gampang susah. Jadi susah-susah gampang dulu Pak. Kenapa disebut susah-susah gitu? Jadi banyak untuk pekerjaan dari interpreter ini dia adalah menggunakan daya pikir Pak. Karena dia harus menyampaikan terkait dengan pembicaraan orang Jepang ke orang Indonesia, dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Dan itu jedahnya sangat tipis sekali Pak. Singkat ya Pak? Sangat singkat sekali Pak. Gitu. Jadi bisa dibilang atmosfernya ini tidak bisa semua orang melakukannya Pak. Gitu. Contohnya misalnya dari saya Pak, gitu. Kalau dari saya sendiri itu sudah menerjemahkan terkait dengan dokumen ataupun meeting-meeting penting seperti RUPS. Ya, jadi rapat umum pemegang saham. Di situ saya pernah andil. Oh gitu Pak. Berarti pengalaman udah sangat tinggi sekali ya Pak ya kalau gitu ya Pak? Iya, betul sekali, bisa dibilang seperti itu Pak. Ataupun meeting-meeting harian, daily, weekly ataupun ibaratnya monthly. Biasanya di situ ada manager meeting, ada general meeting, ada board of director meeting. Nah, di situ saya selalu andil. Dan di luar itu Pak, bukan hanya terkait dengan meeting, di Gemba atau bahasa untuk kitanya misalnya di produksi Pak ya. Oh, di produksi. Ya, di lapangan lah. Di lapangan gitu, ya. Itu di lapangan. Di situ juga saya ibaratnya andil Pak. Jadi mau di ruangan meeting ataupun ibaratnya di Gemba, kalau dari saya pribadi itu saya sudah semua merasakan. Jadi makanya interpreter itu dia spesialis di mana? Gemba interpreting apa di meeting interpreting. Oh berarti interpreter itu masing-masing ada bagiannya itu ya Pak ya? Betul, ada bagiannya Pak, gitu. Nanti untuk di Gemba sendiri pun dia ada lagi Pak. Ini Gembanya apa? Terkait misalnya untuk dari proyek pembangunan pabrik, misalnya terkait dengan di manufacturing. Manufacturingnya apa? Di jenisnya machining kah, press kah, apakah ibaratnya dia perakitan, apakah ibaratnya di engineering, dan itu ada bahasa tekniknya Pak. Kalau disebutnya Senmong-yoku Pak. Oh itu bahasa Jepang ya Pak? Ya. Oh, berarti betul, bahasa Pak. Indonesia apa tuh Pak? Itu bahasa teknik Pak. Bahasa teknik? Ya, istilah teknik. Istilah teknik ya Pak? Istilah teknik. Oke. Ya terus berarti untuk jadi seorang interpreter itu awalnya mungkin kita perlu berjuang keras ya Pak ya? Betul Tapi sekali. nanti kalau sudah mungkin kayak seperti Bapak ini sudah mungkin pengalamannya udah tinggi, itu juga mungkin jam terbangnya juga udah di mana-mana, mudah kayaknya ya Pak ya? Ya,
bisa dibilang udah kayak bahasa sehari-hari kita, gitu. Pak. Oh, Iya. gitu. Iya. Jadi emang tadi makanya saya sebutinnya susah-susah gampang, Pak. Iya benar-benar. Susah-susah dulu. Di awal ya kan. Betul, nanti Pak. Akhirnya gampang. Akhirnya gampang, gitu. Pak. Oke. Terus ini buat terakhir nih Pak, buat saya pribadi juga buat teman-teman sekalian juga mungkin pasti ada yang mau menjadi interpreter tuh kan, apalagi Betul bahasa sekali, Jepang Pak. itu kan ya. Soalnya kita ini kan tinggal di daerah Bekasi ya Pak ya. Iya. Ini kan di Bekasi. Dimana kita tahu kan Bekasi itu kan pusat apa ya, industri gitu kan. Kawasan industri. itu kan Kawasan ya. industri. Dan juga banyak tuh PMA asing terutama Jepang itu kan banyak mendirikan perusahaan di sini ya Pak ya. Betul sekali. Pasti peluang buat jadi interpreter itu sangat besar sekali Pak ya. Betul. Jadi kita semua tuh mau tahu Pak, gimana tipsnya, triknya dalam mengajari orang itu seperti apa gitu Pak. Jadi ada pola dan metodenya itu seperti apa gitu Pak. Ya. Jadi untuk seorang interpreter itu dia ada yang disebut sama aja dengan seorang atlet. Kita bagaikan seorang atlet. Ketika seorang atlet itu dia mempunyai bakat, maka mau seperti apapun dia udah bisa. Dan yang kedua adalah minat. Dia tidak mempunyai bakat, tapi dia mempunyai minat. Maka dia perlu diasah, Pak. Oh iya benar-benar. Perlu dilakukan banyak training, perlu dilakukan banyak pembelajaran untuk dia bisa berbakat. Nah, makanya dalam dua hal ini, dari situ ketika nanti untuk trik dan tipsnya buat menjadi seorang interpreter, maka awalnya adalah akan dilakukan sedikit ngopi-ngopi lah. Oh iya. Ya, Jadi ngopi-ngopi, aja santai gitu, dulu ya. Pak Santai gitu. dulu gitu kan. Jadi kita santai, istilahnya ngobrol Iya. sambil saya melihat untuk seseorang yang berminat buat bahasa Jepang, tujuannya buat apa, dipakai untuk apa. Makanya dari sana saya akan melihat orang tersebut, oh ternyata dia berminat bukan berbakat. Oh ternyata dia berbakat, maka yang harus saya kelola adalah beda Pak. Kalau orang jadi cara pengajaran beda gitu Pak? beda Pak, beda Pak, gitu. Ketika dia seorang berbakat, maka apa yang istilahnya dia kurang, makanya oh dia kurang ini, maka itu poin yang akan saya sampaikan, maka poin itu yang akan saya fokuskan. Tetapi ketika dia berminat Pak, maka dari situ saya lihat kemampuan dia untuk saat ini levelnya sampai mana, seperti itu Pak. Jadi triks dan tipsnya adalah dari situ awalnya saya lihat dia ada bakat atau dia ada minat. Jika di situ saya sudah bisa melihat, maka saya akan membuat rencana Pak untuk pembelajarannya. Dan itu dari saya sendiri mungkin satu kelas yang sangat berbeda Pak ya. Bisa disebut ya kita Gimana ini, tuh Pak? ya kelasnya bisa disebut kita saung kelas Pak. Oh, saung gitu. kelas. Atau natural kelas. Oh jadi temanya tema alam gitu ya Pak? Tema Jadi alam. alami ya? Gitu. Maksudnya sih kan mereka kita juga udah ada kayak perkebunan gini kan Pak? Betul Pak, betul Pak. Sebenarnya sih kalau menurut saya Pak ya, ini beda dari yang lain kan ya. Jadi belajar tuh merasakan apa ya, feel yang tenang gitu Pak, Betul. yang lepas gitu. Jadi nggak, biasanya kan kalau kita belajar tuh kan dinding semua gitu kan Pak ya. Betul, Jadi kan betul. misalnya, stres gimana tuh kan. Kalau sini kan kita bisa melihat alam gitu kan. Jadi lebih fresh pikiran. Betul gitu, sekali, Pak. betul sekali. Jadi yang ada dua keunggulan ketika mengikuti kelas bahasa Jepang dengan saya. Yang pertama adalah pengajarnya langsung dari saya sendiri, Oh iya iya. dari seorang yang ibaratnya experience. Terjun langsung di dunia itu gitu ya Pak. Betul Pak. Ya? Iya. Kalau misalnya kita dengan program-program yang lain, biasanya itu dia hanya staff-staffnya Pak, Iya, gitu. Hanya atau yang orang pekerjanya saja, bukan seorang yang expertnya langsung turun. Itu satu. Terus yang kedua adalah dari lingkungan untuk tempat belajarnya Pak. Gitu. Iya, Benar. Jadi bisa saya tawarkan untuk di sini selain refreshing, jadi Bapak nggak usah jauh-jauh ke Bogor Pak. Ini juga udah adem ya Pak. Betul Pak. Awalnya juga udah fresh, udah seger Betul ya. Pak. Apalagi di saat jam 5 itu Pak sampai jam 7 itu masih berkabut Pak di sini Pak. Itu benar-benar puncak banget ini ya, Puncak banget Pak. Gitu. Makanya banyak anak di sini Pak. Iya. Berarti tadi untuk tips and triknya berarti tadi kan dari bakat pertama ya Pak ya. Betul Bakat sekali. dan minat. Betul. Dan itu pun cara pengajaran itu pasti berbeda ya Pak, antara orang yang punya bakat sama orang yang ada minatnya gitu Betul. kan. Kalau kita pikir kan meskipun dia nggak ada bakat tapi dia ada minat, ada keinginan, ada kemauan, insya Allah pasti bisa ya kan gitu. Betul, kan? Pak. Untuk memahami pelajaran itu Pak. Karena bisa dibilang untuk di
sini yang untuk mengikuti kelas dengan saya ada yang backgroundnya itu adalah ex Jepang. Kebetulan saya adalah ex Jepang, Pak. Jepang ya, Pak? Ya, kebetulan ex Jepang yang dimana pernah training atau magang, Pak ya. Kalau di Jepang itu yang rata-rata di mana 3 tahun, Pak ya. Dan itu hampir dari muridnya adalah ex Jepang, Pak. Oh gitu, Pak. Nah, tapi di situ juga ada yang ex Jepang dan ex sastra, Pak. Oh, sastra juga Iya. ada ya, Pak? Dia orang sastra. Oh, berarti orang sastra pun masih belajar juga gitu, Pak? Masih ya? belajar juga, oh, Pak. Gitu, ya, ya, boleh. Itu. Jadi ya ketika seorang mendidik untuk di pendidikan di kampus, belum tentu dia bisa menjadi seorang interpreter, Pak. Iya, benar. Gitu. Makanya Karena- tadi Iya, berbakat atau berminat. minat benar. Betul, Pak. Berarti ya, emang juga kita bisa lihat, Pak ya, kalau di kampus itu kan dia belajar tapi secara global, Pak, secara umum. Iya. Dalam arti dia nggak langsung ke titik poinnya apa gitu kan, untuk jadi seorang interpreter tadi gitu kan, Pak. Betul sekali. Gitu. Jadi emang secara khusus di sini yang kita jelaskan atau yang ibaratnya kita tawarkan adalah bagaimana untuk bisa menjadi seorang interpreter dan bagaimana untuk bisa lulus JLPT, contohnya N3, N2 ataupun N1. Oh, berarti gini kawan-kawan, berarti sekarang kita sudah bisa tarik kesimpulan ya, kita sudah bisa ambil kesimpulan dari interview kita sama Pak Ridwan ini gitu kan. Menurut saya sih ini sangat bagus ya, maksudnya buat teman-teman yang mau belajar atau mau persiapan buat mungkin N3-nya atau mungkin N4 Betul atau sekali. N2-nya gitu kan, atau mungkin mau terjun langsung di dalam dunia interpreting gitu kan. Karena pertama dilihat dari pengalaman Pak Ridwan ini, dia jam terbangnya udah tinggi sekali ya, maksudnya udah, dan juga dia sudah pernah memegang beberapa cakupan bagian itu kan, seperti produksi, QC, Betul. maintenance. Jadi sudah nggak diragukan lagi. Terus juga yang kedua juga dari pola pelajarannya, dari metode yang beliau kasih pun sangat sangat mengena ke kita gitu kan, soalnya beliau akan memisahkan antara orang yang berbakat sama orang yang ada minatnya gitu kan. Jadi nggak bakal kita tuh ngerasa kesusahan itu, kerepotan untuk mengikuti pelajaran itu gitu kan ya. Betul. Beliau pun sebagai pelaku interpreter gitu kan, interpreting, makanya sudah pasti banget sangat menguntungkan kita, sangat memudahkan kita untuk belajar di dunia interpreting gitu kan. Karena apa? Karena beliau sendiri terjun langsung di dunia interpreting ini gitu kan. Oke, langsung aja ya, berarti buat teman-teman yang ingin mengikuti program belajar ini, atau mungkin teman-teman yang mau langsung daftar, silahkan nanti bisa dihubungi nomor di bawah ini, kontak langsung Pak Ridwan. Ntar pun saya bakal taruh di link deskripsi di video ini gitu kan. Oke, segitu aja teman-teman buat video kali ini kan. Terima kasih banget Pak Ridwan buat waktunya ya. Terima kasih juga nih atas kesempatannya. Iya.